sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sebastiana Yuni dari SMA N1 ASESA LK Universitas RI Adibuana Surabaya. Saya akan melaksanakan praktek pengalaman lapangan siklus 1. Berikut video saya, selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita misi untuk mendidik kita dalam doa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang kami memulai kegiatan belajar kami. Kami mohon Tuhanlah dan kami agar apa yang kami akan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat berguna bagi masa depan kami. Semua doa dan permohonan ini kami lakukan lewat perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sebelumnya Ibu dulu latihan. Sudah rapi ya? Silakan. Terima kasih, Bu. Hari ini yang bisa masuk siapa? Atas nama? Firman Sabata dan Julia. Kita doakan semoga teman-teman semua ini cepat masuk ya. Seperti biasanya di awal pembelajaran kita mulai dengan speaking. Ayo semua berdiri. Semangat ya? Ya, Bu. Ingat kalau ibu bilang matematika, jawab yes. Matematika? Yes. Matematika? Yes. Matematika? Luar biasa. Anak-anak, untuk materi yang kita pelajari nanti yaitu tentang barisan dan deret. Lalu barisan dan deret ini dibagi menjadi dua. Barisan dan deret aritmetika dan barisan dan deret geometri. Nah, untuk kegiatan kita hari ini mempelajari tentang barisan aritmetika. Tentunya kalian harus tahu tentang barisan bilangan. Mudah-mudahan masih ingat ya, barisan bilangan itu materi SMP. Ayo, ada yang masih ingat tentang barisan bilangan? Ada. Coba ibu minta. Barisan bilangan adalah susunan atau kumpulan beberapa angka yang memiliki pola tertentu. Ada yang lain lagi? Ini sih. Barisan bilangan adalah kumpulan bilangan yang diurutan menurut satu angka tertentu. Barisan bilangan adalah seperti yang sudah dijawab oleh kedua teman kalian tadi sudah benar sekali. Barisan bilangan adalah susunan bilangan yang disusun menurut urutan tertentu. Sekarang coba kalian perhatikan beberapa bilangan yang ibu tampilkan ini di layar. Yang nomor A itu 1, barisannya 1, 5, 9, 13, 17. Kemudian yang B 1, 3, 6, 10, 15. C 2, 4, 1, 6, 11. Pertanyaannya, manakah yang termasuk pola bilangan? Ayo perhatikan. Ada yang bisa menentukan? Coba. Jawabannya A dan B karena susunan bilangannya beraturan. Beraturan berarti dari mana? Kita lihat 1, 5, 9, 13, 11. Ini sudah berapa yang beraturan? 1 berapa? 1 kali 5 berapa? 1 kali 5 bedanya 4, 2 kali 9 bedanya 4, 9 kali 13 bedanya 4. Kalian ngerti? 1 kali 3 bedanya 2, 3 bedanya 3, 6 bedanya 3. Berarti di sini yang merupakan pola bilangan yaitu barisannya nomor A. Manfaat mempelajari barisan aritmetika dalam kehidupan sehari-hari. Itu misalnya untuk menghitung laju pertumbuhan penduduk. Selain itu juga misalnya menabung uang di bank. Misalnya Anda menabung uang di bank selama 1 tahun. Bank memberikan persentase bunga misalnya 4%. Anda bisa menghitung
tujuan yang kita harapkan ini dapat tercapai. Kemudian itu juga sampaikan bentuk penilaian dalam pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama penilaian keterampilan. Nanti akan dilihat keaktifan kalian dalam diskusi kelompok, kerjasama, kemudian penilaian pengetahuan. Nanti di akhir pembelajaran akan ibu kasih soal tes dalam bentuk uraian. Berikutnya penilaian sikap yang akan ibu ambil sikap selama proses pembelajaran. Bisa? Bisa, Bu. Kita lanjut anak-anak. Di sini ibu ada sebuah permasalahan. Dan permasalahan ini akan ibu sajikan dalam video. Kalian bisa mengamati dan menyimak di videonya. Cara matematika itu ada yang tahu. Mari kita bahas bersama-sama. Ada seorang anak yang bernama Abi. Dia sangat menyukai bercocok tanam. Di suatu hari, Abi mulai menanam pohon dan dirawatnya dengan baik. Setiap hari, Abi selalu menyirami dan memberi pupuk kepada tanamannya. Sehingga setiap minggu Abi selalu mengamati tinggi perkembangan dari tanamannya. Pada minggu pertama, tanaman tersebut tumbuh dan memiliki tinggi 3 cm. Untuk minggu yang kedua, tanaman tersebut bertambah tinggi menjadi 8 cm. Karena tumbuh subur, pada minggu ketiga tanaman tersebut bertambah tinggi
Baik, sekarang saatnya untuk kalian presentasi hasil diskusi ya. Ya, sebelum kalian mempresentasikan hasil diskusinya, supaya semangat, beri ibu kita buat SPG ya. Kalau ibu bilang kita kasih satu kali, berarti ya tidak mau. Dua kali. Dua kali berarti satu kali. Kita mulai. Hentak bumi satu kali. Hentak bumi dua kali. Ada yang kurang bagus tak? Ya, ulang lagi. Dua kali. Satu kali. Satu kali. Dua kali. Silakan. Nomor satu ya. Dari kelompok mana yang mau untuk mempresentasikan diskusi hasil diskusinya? Kelompok mana? Semuanya mau ya nomor satu? Ya. Ibu pilih saja. Kelompoknya Jenny. Silakan. Yang lain, kelompok yang lainnya mau perhatikan. Misalnya kalau yang disampaikan oleh kelompoknya Jenny tidak sama dengan hasil diskusi dari kelompok kalian, kalian bisa menambah. Silakan. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Diketahui barisan pertama yaitu 20, barisan kedua 24, barisan ketiga 28, barisan keempat 22, dan barisan kelima 36. Yang ditanya baris ke-15 pada kedua tersebut. Nah, di sini kami menyelesaikan dengan proses bertahap, di mana baris pertama kami tulis 20, baris kedua yaitu 24 sama dengan 20 ditambah 4. Mengapa ditambah 4? Karena selisih antara suku pertama, suku kedua, dan suku seterusnya yaitu 4. Jadi, pada baris kedua yaitu 20 ditambah 4 atau 20 ditambah 4 sebanyak 1 kali menjadi 24. Pada baris ketiga yaitu 28. Maka dari itu 20 ditambah 4 ditambah 4 sebanyak 2 kali. Jadi 20 ditambah 4 dikali 2 sama dengan 28. Pada baris keempat yaitu 32 sama dengan 20 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sebanyak 3 kali. Maka dari itu 20 ditambah 4 dikali 3 sama dengan 32. Pada baris kelima yaitu 36. Maka dari itu 20 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 atau 20 ditambah 4 dikali 4 sama dengan 36. Dari pernyataan di atas yang ditanyakan yaitu pada baris ke-15. Maka dari itu pada baris ke-15 yaitu 20 ditambah 4 dikali 14 sama dengan 76. Mengapa dikali dengan 14? Karena suku yang kita cari yaitu 15 atau yang biasa disingkat nomor suku. Nomor sukunya itu 15. Nah, nomor sukunya ini selalu dikurangkan dengan 1. Maka dari itu 20 ditambah 4 yaitu selisih dikali dengan nomor suku yang dikurang 1 yaitu 14 sama dengan 76. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menanggapi atau bertanya, kami silakan. Oke, silakan Alicia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin teman Jenny ada cara lain yang lebih singkat agar menerima. Ya. Oke, silakan. Baik, dari cara yang kami lakukan itu cara bertahap. Namun di sini juga ada cara yang lebih singkat atau mudah dipahami yaitu dengan menggunakan rumus. Dari proses ini kami mendapatkan rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali beda, di mana UN ini merupakan suku yang akan kita cari dan A ini suku pertama yang diketahui ditambah N nomor suku dikurang 1 dan B merupakan selisih atau beda. Nah,
dikali yaitu suku ke-15. Berarti di sini kita tulis U15 sama dengan suku pertama kan yang sudah diketahui yaitu 20. Berarti suku pertama yaitu 20 ditambah N kurang 1 yaitu nomor suku yang akan kita cari yaitu 15 dikurang 1 dikali selisih yaitu 4. Nah, kita tulis kembali yaitu 15 sama dengan 20 diturunkan kembali ditambah selesaikan dan jangan turun dahulu. Berarti 15 dikurang 1 yaitu sama dengan 14. 4 diturunkan kembali U15 76. Mungkin itu saja dari kami. Apakah teman-teman puas? Sekarang perhatikan di depan yang sudah disampaikan oleh kelompoknya Jenny ya. Di situ dia menggunakan dua cara ya. Ada cara yang pertama itu bertahap, mulai dari baris pertama, kedua diuraikan. Kemudian di situ dia melihat kalau itu caranya terlalu panjang. Ternyata ada cara yang lebih mudah yaitu menggunakan rumus. Ternyata di situ dia dapat rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Ada yang lain? Sama? Sama. Lalu kita berikan tepuk tangan untuk rumus yang diperoleh yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Daripada kita menyelesaikan dengan langkah yang begitu panjang, bisa juga menggunakan rumus. Kita masuk ke permasalahan yang kedua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi pada Baik, di sini saya akan melanjutkan dan menjelaskan. Mungkin teman-teman dapat memperhatikan piramida jeruk yang terdapat pada soal nomor 2. Di mana itu diketahui urutan 1 sama dengan 1, urutan kedua sama dengan 2, urutan ketiga sama dengan 3, dan urutan keempat sama dengan 4. Yang ditanya, jika disusun setinggi tumpukan 10 tumpukan, maka banyak jeruk pada urutan paling bawah adalah. Dalam menyelesaikan permasalahan ini, kami menggunakan rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B, di mana UN sama dengan suku PN, A sama dengan suku pertama, N sama dengan nomor suku, dan B sama dengan beda. Sebelum itu kita ketahui dulu N, A, dan B. N di sini sama dengan 10, A-nya sama dengan 1, dan B-nya sama dengan 1. Mungkin ada teman-teman yang belum mengetahui cara mencari A dan B. Untuk mencari A, kita lihat suku bilangan yang terdapat paling pertama, yaitu di sini urutan yang paling pertama 1. Sedangkan mencari B, U2 dikurang U1. Di sini U2-nya sama dengan 2 dan U1-nya sama dengan 1. U2 dikurang 1 yaitu 2 kurang 1 sama dengan 1. Kita lanjut ke pekerjaan berikut. U10 sama dengan 1 tambah 10 kurang 1 dikali 1. Di sini kita kerjakan yang dalam kurung yaitu 10 kurang 1 sama dengan 9. Kita turunkan kembali U10 sama dengan 1 tambah 9 dikali 1. U10 sama dengan 1 tambah 9. U10 sama dengan 10. Jadi tumpukan jeruk pada urutan paling bawah adalah 10 buah. Sekian dan terima kasih. Dari kelompok lain sama beda? Sama. Kita sama-sama perhatikan yang dikerjakan oleh kelompoknya Ningsi. Di situ susunan jeruk yang di gambar itu yang soal nomor 2, susunan jeruk berbentuk piramida. Dalam gambar itu susunan pertama, urutan pertama sebanyak 1, urutan kedua 2, ketiga 3, 4. Kemudian pertanyaannya kalau disusun setinggi tumpukan yaitu pada tumpukan yang paling bawah, yaitu setinggi 10 tumpukan, berarti kira-kira tumpukan yang paling bawah itu berapa? Dijelaskan oleh kelompoknya ini sih bahwa di situ dia menggunakan rumus apa? N sama dengan A tambah N kurang 1 kali B, dimasukkan nilai A, N, dan B, maka di situ dapatnya 10. Sama ya? Sama. Kita berikan aplaus untuk masuk ke permasalahan yang ketiga. Kelompok di mana? Kelompok ini ya. Silakan. Selamat pagi
Ali selalu mengamati tinggi perkembangan dari tanamannya. Untuk minggu pertama, tanaman tersebut tumbuh dan memiliki tinggi 3 cm. Minggu kedua, tanaman bertumbuh tinggi menjadi 8 cm. Pada minggu ketiga, tanaman tersebut bertambah tinggi menjadi 13 cm. Ali berencana memanen tanaman tersebut pada minggu ke-12. Berapakah tinggi tanaman tersebut pada minggu ke-12? Yang pertama, diketahui minggu pertama atau A adalah 3 cm. Minggu kedua sama dengan 8 cm. Minggu ketiga sama dengan 13 cm. Ditanya, berapa tinggi tanaman tersebut pada minggu ke-12? Dalam menyelesaikan masalah tersebut, kami menggunakan rumus barisan aritmatika dengan rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda dengan UN sama dengan 1 ke N, A suku pertama, N sama dengan nomor 1, dan B selisih atau beda. Sebelum kami menyelesaikan permasalahan di atas, kami harus mencari selisih atau beda dari setiap suku dengan menggunakan rumus 2 dikurang 1 atau suku sesudahnya dikurang suku sebelumnya. Suku sesudahnya yang kita ketahui adalah 8 cm dikurang 3 cm sampai 5 cm. Yang kita cari adalah U12 atau minggu ke-12. Dari U12 sama dengan kita masukkan angka A sama dengan 3, kita angka N atau nomor suku yang akan kita cari sama dengan 12 dikurang 1 dikali beda atau selisihnya yang diketahui adalah 5. Kita turunkan kembali U12 sama dengan 3 ditambah 12 dikurang 1 sama dengan 11 dikali 5. U12 sama dengan 3 ditambah 55, U12 sama dengan 58 cm. Gimana dari kelompok yang lain? Sama. Jadi itu soalnya tentang perkembangan tinggi tanaman ya, dari minggu pertama, kedua, dan ketiga. Tinggi tanaman pada minggu ke-12. Kita menggunakan rumus barisan aritmatika. Terus itu didapatkan nilainya yaitu 58 cm. Saya jelaskan oleh kelompoknya tadi ya. Kita berikan dari permasalahan tadi tiga nomor tadi yang sudah ditampilkan kelompok tadi sudah menjelaskan. Tidak ada yang bisa memberikan kesimpulan dari hasil presentasi tadi. Lalu, Oke, silakan. terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Nah, pada pembelajaran kita hari ini, pada awal tadi sebelum kita memasuki barisan aritmatika, kita membahas tentang pola bilangan, di mana pola bilangan ini merupakan bilangan yang diurutkan menurut suatu aturan tertentu. Nah, dari pola bilangan ini kita masuk atau kita lebih memfokuskan pada barisan aritmatika, di mana barisan aritmatika adalah susunan barisan dari suku pertama sampai suku seterusnya yang selalu memiliki selisih atau beda yang sama atau tetap. Nah, pada barisan aritmatika ini kita mendapatkan rumus atau rumus ini dapat kita jadikan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau menghitung suatu pertumbuhan penduduk maupun tanaman. Di mana rumus yang kita dapat yaitu UN sama dengan A tambah N dikurang 1 dikali beda. UN merupakan suatu suku yang akan kita cari, A merupakan suku pertama, N merupakan nomor suku, dan B merupakan beda atau selisih. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Disampaikan oleh teman kalian jadi secara terperhatikan. Dari penjelasan tadi di sini dijelaskan bahwa barisan aritmatika adalah suatu barisan dengan beda antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Kemudian dengan bentuk umum suatu barisan itu digambarkan seperti yang di layar yang 1, pokok 2, pokok 3 sampai dengan UN kurang 1. Kemudian rumus untuk menentukan suku PN dari barisan aritmatika yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali dengan UN-nya adalah suku PN, sementara A suku pertama, N
Bisa, Bu. Baik anak-anak, setelah kalian mengikuti pelajaran hari ini, Ibu mau tahu perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini. Apakah kalian paham apa materi yang telah disampaikan hari ini? Paham. Senang telah mengikuti pelajaran hari ini? Senang. Kira-kira pada bagian mana dari pelajaran hari ini yang menurut kalian itu paling menyenangkan? Coba, ini sih. Oh ya, ada lagi? Sedikit, ada lagi? Habis ya? Intinya kalian senang mengikuti pelajaran hari ini? Sahabat memang untuk pertemuan minggu depan, yaitu materinya dicatat ya, materinya tentang barisan dan deret aritmatika. Nanti untuk bahan bacaannya satu hari sebelum kita les, Mana sih, Ciu?